Kecamatan Pasar Kudus, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500133007. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SDS Ibnu Teratai dengan tema hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Teacher Arif. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mulai dengan berdoa. Ketua kelas, teacher minta untuk ke depan. Khairunisa, boleh ke depan. Ayo, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, dan pertinggikanlah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan kembali ke tempat, Hermisa. Baik, anak-anakku sekalian, sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, coba kalian cek dulu di kolongnya ada sampah atau tidak. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, kalau ada silahkan dibuang dulu. Sudah? Oke, sudah siap ya? Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat. Coba, tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Semangat. Baik, semangatnya semuanya. Oke, kemudian teacher akan absen dulu. Apakah ada yang sakit? Tidak? Hadir semua? Hadir. Coba teacher akan absen terlebih dahulu. Ya. Ada Alvino Putra Ardiandra? Hadir. Devin Chandra Wijaya? Hadir. Kenji Alvaro? Suhandi? Jeron Arjuna? Rajendra Kenji? Justin Julian?
Hadir. Regina Rea? Hadir. Kemudian Erlita Arsifa ada? Oke, Alicia Priando ada? Kemudian Jopita Donelatan ada? Oke, kemudian ada Meriza Loplia Agustin? Ada. Oke, kemudian ada Revalin? Hadir. Cantik Khairinisa ada? Angelica Giovanni ada? Jenika ada? Oke, jika semuanya sudah ada, kita ucapkan alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang memahami hukum halal dan haram. Silahkan bukunya dikeluarkan. Yang tadi ya, yang sudah disiapkan boleh dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua? Baik. Memahami hukum halal dan haram. Siapa yang tahu di sini apa itu halal dan haram? Ada yang tahu halal dan haram? Suhandi, apakah tahu? Halal adalah perbuatan yang baik, sedangkan haram adalah perbuatan yang buruk. Betul? Oke. Contoh, teacher punya pertanyaan. Ketika misalkan Devin membeli permen, tapi tidak ada logo halalnya, apakah itu boleh? Kenapa tidak? Karena kemungkinan tidak jelas halalnya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Ya, kalian nanti akan belajar tentang mendefinisikan hukum halal dan haram. Ya, kalian akan bisa menjelaskan apa itu halal dan apa itu haram ya berdasarkan syariat Islam. Kemudian mengenal dasar hukum. Ya, kalian bisa menyebutkan sumber-sumber hukum utama ya seperti Al-Qur'an, hadis, kemudian istimewa ulama. Kemudian yang ketiga, memahami sebab-sebab hukum halal dan haram. Kenapa sesuatu bisa halal? Kenapa sesuatu itu bisa haram? Nanti kalian akan mengetahuinya. Nah, kemudian kalian juga nanti bisa menerapkan hukum halal dan haram itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke. Kemudian teacher akan memberi pertanyaan kepada kalian ya. Bagaimana cara kalian ya ketika kalian membeli makanan atau minuman di warung kalau tidak ada label halalnya? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Lihat di kemasan. Ya. Ada lagi? Berarti kata Regina, ya, ketika kita membeli jajanan di warung atau minuman di warung, itu kita harus lihat label halal dan haramnya dulu. Ya, apakah makanan itu halal atau makanan itu haram. Tapi yang jelas ketika kita jajan di warung, kita pastikan lihat kemasannya terlebih dahulu. Kemasannya pasti ada di depan atau di belakang. Ya, kemasannya itu ada logo halalnya dari MUI. MUI itu apa? Majelis Ulama Indonesia. Baik, teacher akan membagi kalian ke dalam
kelompok kecil. Ya, di mana kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Ya, di mana nanti masing-masing kalian akan mengerjakan ya LKPD ya yang berisi tentang ciri-ciri halal dan haram, kemudian ada lagi analisis penyebab halal dan haram dan seterusnya. Ya. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, teacher akan bagikan terlebih dahulu lembarnya. Baik, di situ ada 3 lembar kertas yang berisikan ya pertanyaan-pertanyaan tentang ciri-ciri halal, ciri-ciri halal dan ciri-ciri haram ya. Kemudian penyebab sesuatu itu haram, penyebab sesuatu itu halal ya. Jadi sekarang kalian bisa bekerja sama satu sama lain dalam kelompok kalian untuk mengerjakan ya LK yang sudah teacher siapkan. Teacher persilahkan. Jawabannya ada di buku PAI kelas 6 ya. Masing-masing kalian sudah punya ya dan sudah teacher sediakan tadi. Ayo, silahkan dikerjakan ya. Sudah semua ya? Oke, teacher akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian cari ya, maju ke depan ya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok dari mana? Kelompok 3 dulu ya. Selandi silakan maju ke depan. Tinggal dibaca aja semuanya. Pegang. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang dikerjakan oleh kelompok 3. 1. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi, dilakukan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD. Dari yang awal. Agak kencang suaranya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan makanan halal? Yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Nomor 2, sebutkan 3 ciri makanan halal menurut ajaran Islam. Daging sapi, daging kambing, daging ayam. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil LKPD. 1. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan. 2. Sebutkan 3 ciri makanan menurut ajaran Islam.
Ada label halal, cara menyembelih, cara memasak. 3. Apa yang dimaksud dengan makanan haram? Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan dan dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dari kelompok 4. A. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan ciri makanan dan perbuatan yang halal dan haram. 2. Menganalisis penyebab sesuatu dihukumi halal atau haram, zatnya, cara memperolehnya, dan cara mengolahnya. 3. Mengelompokkan contoh makanan, minuman, dan perbuatan ke dalam kategori halal dan haram. Di sini. B. Petunjuk pengerjaan didiskusikan bersama teman kelompokmu sebelum menulis jawaban. Jawablah dengan jujur dan lengkap sesuai pemahamanmu. C. Kegiatan 1. Mengenal ciri-ciri halal dan haram. Apa yang Semuanya dimaksud? sudah bagus ya dalam memecahkan masalah ya yang sudah teacher berikan tadi. Oke. Kemudian teacher akan memberi sedikit penjelasan lebih lanjut tentang hukum halal dan haram. Ya, sebelum itu mari kita sama-sama membaca surah Al-Maidah terlebih dahulu. Ada di buku halaman 67. Di buku halaman 67. Sudah? Sudah ketemu? Mari kita sama-sama membaca surah Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharimu thayyibatin ma ahalallahu lakum wa la ta'tadun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ya mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan jangan pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik. Setelah kalian tadi mengerjakan LKPD ya, setelah kalian berdiskusi, kalian sudah mengetahui apa makanan halal, apa makanan haram, dan perbuatan halal, perbuatan haram itu seperti apa. Ya, kemudian teacher mau tanya, kita ketika jajan di warung, ya, kalau kita jajan di warung itu tidak ada logo halalnya, itu bagaimana? Tanya ke orangnya. Kenapa kita harus menanyakan kepada orangnya? Biar tahu kalau itu halal atau haram. Bagus, ya. Berarti kalian sudah menemukan solusi dari masalah tersebut. Baik. Kita ke pengertian halal dan haram. Ya, pengertian halal dan haram, dua batasan penting. Yang pertama, halal. Halal itu apa sih sebetulnya? Halal itu yang halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah menurut syariat Islam. Melakukannya mendatangkan pahala. Contoh, makanan yang baik, yang bersih, atau hewan yang disembelih sesuai tata cara Islam, itu disebut dengan halal. Contoh, daging sapi ketika disembelih dengan menggunakan kata basmalah atau dengan menyebut nama Allah, itu bisa menjadi halal. Ya, begitu pula dengan daging ayam. Ketika disembelih atau dipotong, ya, yang memotongnya membaca basmalah dulu, itu bisa dikatakan halal. Tapi ingat,
Ya, ada haram. Haram itu apa? Haram itu sesuatu yang dilarang. Haram berarti ya sesuatu yang dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya. Melakukannya mendatangkan dosa. Contoh, meminum minuman keras atau meminum khamar, ya, kemudian berjudi, mencuri atau memakan bangkai. Itu adalah perbuatan yang haram. Contoh, daging sapi, daging ayam bisa haram atau tidak? Bisa. Kenapa bisa? Kenapa? Karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Tidak disembelih dengan membaca basmalah. Kemudian bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai kerbau, ya, itu haram hukumnya kalau dimasak atau dimakan oleh kita atau dikonsumsi oleh kita. Karena bangkai itu adalah hewan yang sudah mati. Ya. Matinya kenapa? Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena diburu oleh pemburu, ya, ditembak segala macam, ya. Jadi tidak jelas kehalalannya. Tapi ada satu bangkai yang halal. Bangkai apa yang halal? Bangkai ikan. Karena kenapa? Karena ikan itu adalah hidupnya di laut atau di air, ya. Jadi satu-satunya bangkai yang boleh dimakan atau boleh dikonsumsi adalah ikan, ya. Kemudian sumber utama dasar hukum halal dan haram. Ketentuan tentang halal dan haram tidak dibuat-buat, melainkan bersumber dari pedoman agama kita. Pedoman agama kita ada tiga. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman utama dan sumber hukum pertama umat Islam. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Contoh yang tadi kita baca, Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang secara rinci menjelaskan makanan-makanan haram, bangkai, darah, daging, babi dan sebagainya. Ya. Jadi sudah jelas bahwasanya babi, bangkai, kemudian darah itu adalah haram. Tidak boleh kita konsumsi. Banyak yang tanya, "Teacher, apa boleh aku mengkonsumsi darah dari ular untuk pengobatan?" Ya, itu tidak diperbolehkan karena mengkonsumsi darah adalah haram. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Ya, hadis menjelaskan detail bagaimana cara penyembelihan yang halal atau larangan tertentu. Teacher mau tanya, ya, menyembelih dengan mengatakan Bismillah atau dengan menyebut nama Allah itu ada nggak di Al-Quran? Tidak ada. Adanya di mana? Di hadis. Ya, sesuatu yang belum jelas secara rinci, ya, dijelaskan secara rinci di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dasar hukum halal dan haram yang ketiga yaitu ijma ulama dan qiyas. Ya, hukum juga bisa ditetapkan oleh ulama. Ya, kesepakatan para ulama dan qiyas. Kemudian
Ini digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman tanpa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oke. Kesimpulannya adalah berpegang teguh pada kebersihan, kebaikan, ya. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hukum halal dan haram adalah kasih sayang Allah untuk menjaga kemurnian jiwa dan raga kita. Setiap perbuatan kita akan kembali kepada kita, dan setiap keburukan akan membawa keburukan pula kepada diri kita. Oke. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Apa, Kenzi? Bensin tidak layak untuk diminum. Ya. Siapa yang mau minum bensin? Motor. Iya, betul, motor. Mobil. Ya. Manusia apakah perlu untuk meminum bensin? Tidak. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mengetahui halal dan haramnya sesuatu. Makanan dan minuman yang kita konsumsi harus ada logo halal, ada logo halalnya. Biar jelas, biar kita jajan ke warung kita cari yang ada logo halalnya, yang sudah jelas saja. Baik, tidak ada lagi yang ditanyakan? Kayak gurita itu kalau udah dipakai layak dimakan nggak tuh kayak ikan? Betul, layak dimakan. Ya, baik. Ada lagi? Baik. Jika tidak ada, ya. Kalau misalkan ayam daging sapi di pasar itu bangkai bukan? Bukan. Ayam dan daging sapi di pasar itu bukan bangkai, melainkan sudah melalui proses penyembelihan. Ya, proses penyembelihannya di kandang, ya, menggunakan dengan menyebut nama Allah dan disembeli oleh orang-orang yang ahli dalam bidang menyembelih. Ya, jadi seperti itu. Jadi hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi. Ya. Sudah? Baik, jika sudah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya. Silahkan rapihkan dulu buku dan tasnya. Sudah rapi? Baik, jika sudah rapi, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surah-surah pendek terlebih dahulu. Kita mulai dengan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kita cukupkan hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Teacher akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.